Ciki itu begitu aktif sekali untuk aksi kemanusiaan. Kali ini untuk negeri sendiri di NTT. Pasti atas dasar kemanusiaan tentunya. Ciki, ini kan gempa di tanggal 15 Agustus. Nah, keputusan kamu untuk pergi terbang ke NTT itu di tanggal berapa? Di tanggal 15 malam, 16 sekitar tanggal segitu aku udah nyari tiket dan udah koordinasi sama NGO. Oke, bersama dengan NGO ya. Berapa orang yang terbang dari Jakarta dengan NGO tersebut? Kalau aku itu berdua, terus di Labuan Bajo kita ketemu dengan beberapa teman-teman aktivis juga. Oke, Ciki, apa yang bisa kamu ceritakan tentang gambaran yang ada di Nusa Tenggara Timur ketika kamu mendarat di sana? Jadi NTT itu punten pisan ya Kak, nggak bencana aja kan juga termasuk daerah yang susah. Ini tambah bencana dan ini sekarang lagi kemarau. Jadi bayangin di kondisi yang seperti itu masyarakatnya juga masih diuji psikisnya karena gempa berikutnya tuh masih intens terjadi. Jadi total tadi kata Kabirnya ada 7.000 gempa. Kemarin 6.000-an. Itu sekitar selang per 30 menit kurang lebih. Itu campuran antara kecil dan besar. Ya seperti itu. Jadi sampai kita beberapa kali pindahin tenda dan posko. Supaya lebih aman karena takutnya kalau terlalu dekat bangunan tuh pas jatuh sempal gitu. Bisa diceritakan nggak gimana kondisi bangunan, rumah-rumah pun juga dengan kondisi saudara-saudara kita mereka yang ada di sana? Wow, jadi kalau bangunan tuh banyak yang jadi kayak pancake gitu. Gempa, karena itu gempa 10 meter ke bawah termasuk gempa pendek tapi itu merusak bangunan di atasnya. Dan untuk kondisi saudara-saudara kita di NTT jujur karena akses juga dan karena masyarakat NTT yang terdampak, para penyintas itu juga tersebar dan mereka banyak bikin posko-posko mandiri karena kondisi alam dan lingkungannya juga sih. Jadi ada yang di bukit ini, ada yang di bukit ini. Tidak terpusat. Jadi ya emang effort sih untuk menyebarkan bantuan itu. Dan kondisinya misalnya aku kan di sekitar Manggarai Timur ya, Ronting, Reo, Waso dan lain sebagainya. Kita kalau belanja logistik, kalau nggak emang bawa jauh dari Labuan Bajo, belanja terdekat tuh di Ruteng. Di kayak pegunungan sekitar 2,5 jam. Tapi kondisinya waktu mau belanja logistik di Ruteng pun banyak toko-toko yang juga udah habis dan tutup gitu. Jadi memang ya proses distribusi dan pembelanjaan logistik ini emang juga salah satu yang effort. Tantangannya ya. Tapi terus diusahakan pastinya. Bismillah.